Halo teman-teman, kembali dengan saya Bung Ropan dan semoga Anda bersama keluarga dalam keadaan sehat. Pada pertengahan minggu ini, UCL kembali berputar memasuki babak perempat final di leg pertama dan memang ada 3 wakil Inggris yang lolos, namun 2 yang akan main lebih awal pada Rabu dini hari atau Selasa waktu setempat. Pertama adalah Manchester City yang akan menjamu ATM atau Atletico Madrid, wakil dari Spanyol. Ini akan bertarung di Stadion Etihad. Dan kedua adalah Liverpool yang harus melakoni perjalanan mereka ke Portugal untuk menghadapi Benfica. Ya, ini berlangsung di kandang lawan. Dan saya tertarik untuk membahas Manchester City lebih awal karena ada satu klub Inggris lagi yang lain akan main pada hari Kamis dini hari. Itu adalah The Blues Chelsea yang akan menjamu Real Madrid di Stamford Bridge. Kita berbicara dengan Manchester City, Liverpool nanti setelah Manchester City. Kenapa harus Manchester City? Karena ini menarik, tamu yang mereka jamu adalah Atletico Madrid yang diasuh oleh pelatih yang penuh emosional, ya, mungkin sangat energik, ya. Ada pro kontra terhadap seorang sosok ini, Diego Simeone. ATM baru saja menyingkirkan tetangga dari City, ya, Manchester United, setan merah ketika bermain di Old Trafford. Setelah bermain imbang 1-1 di Wanda Metropolitano di leg pertama, di leg kedua ATM itu menghajar Man U, kalah di depan publik sendiri dan akhirnya Inggris gagal meloloskan 4 tim mereka ke babak perempat final UCL musim ini. Ya, hanya 3 yang saya katakan tadi dan MU yang gagal. Yang mengagalkan pasukan Ralf Rangnick ini adalah ATM yang juga kembali akan datang ke kota Manchester. Kali ini mereka menyeberang bukan di Old Trafford, ya, tetapi mereka ke Etihad. Situasi dan kondisi pasti berbeda. Ini bukan MU, ini City, ya, yang kita tahu bersama sedang berada di puncak klasemen, ya, di IPL setelah kemarin mereka menang lawan Burnley di Turf Moor dengan 2-0 untuk mengambil alih Liverpool yang dalam 1-2 jam sempat menguasai klasemen saat mengalahkan Watford di Anfield, dan mereka sekarang kembali, ya, City di puncak klasemen. Saya pikir ini motivasi yang luar biasa yang mereka dapatkan, ya, ketika mereka akan menjamu ATM. Pasti Pep tahu ini bukan laga yang gampang buat mereka. ATM akan menyulitkan, apalagi gaya bermain dari pasukan Simeone ini kan agak pragmatis, ya. Mereka banyak menunggu, bahkan kalau bertahan sangat kuat, sangat dalam, melancarkan counter attack, ini bisa mematikan. Ini yang membuat CR7 dan kawan-kawan itu kalah dalam pertarungan mereka di Old Trafford, dan bagaimana ATM bisa mengunci kemenangan, ya. Saat itu semua orang boleh mengunggulkan MU, tetapi akhirnya hasil akhir yang mengatakan ATM yang lolos. Saya akan coba melihat dari ATM. Kalau dari City-nya semua sudah tahu, apalagi bermain di kandang. Bagaimana pasukan Pep ini? Tetap pasti akan dengan 4-3-3-nya, false nine itu nantilah. Dan pasti diunggulkan kalau bicara dengan City, ya. Dan saya meyakini City akan melabrak ATM. Ini kesempatan buat City sebelum mereka melakoni ke Wanda Metropolitano. Ya, pada pekan yang akan datang itu di mana mereka harus mencatatkan kemenangan dulu di Etihad biar mereka lebih enak, lebih nyaman saat menuju ke Wanda Metropolitano. Saya akan coba dengan ATM. Ya, apa yang akan dimainkan oleh Simeone? Kemarin Simeone di La Liga itu pesta gol. Di kandang sendiri mereka mengalahkan Alaves dengan 4-1 tanpa diperkuat oleh Koke. Mereka sekarang memiliki poin yang sama dengan Barca walaupun ada di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga. Tapi bagaimana Jan Oblak dan kawan-kawan ini memiliki poin sama dengan Barca 57, ya, juga dengan Sevilla karena Sevilla kalah 1-0 dari Barca di akhir pekan. Jadi 3 tim ini memiliki poin yang sama. Ini enak buat ATM ketika mereka menuju ke Etihad untuk berhadapan dengan City. Karena kalau melihat
ketika mereka terakhir kalah dari Levante, itu mungkin ada 7 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. Luar biasa kalau mau lihat penampilan dari ATM ini. Apalagi mereka bisa mengunci kemenangan besar kemarin dengan formasi yang berbeda yang ditampilkan oleh Simeone. Simeone bermain dengan 4-4-2 saat melawan Alaves. Tapi apakah formasi ini akan ditawarkan kembali saat menghadapi City? Saya masih ragu. Ya, walaupun mereka menang besar, akan bermain seperti dengan pola kemarin melawan Alaves. Dengan Alaves itu selain Jan Oblak, itu di kanan ada Versailles, ya, Mandava di kiri, kemudian Jimenez dan Savic. Ini ada 4 pemain belakang. Di tengah ada Kondogbia, ada Renan Lodi di sana, ada Llorente yang bermain dan Thomas Lemar. Ini 4 di tengah. Griezmann dan Joao Felix yang ada di depan. Itu starting 11 dia. Sebelum di babak kedua ada Carrasco masuk, ada Luis Suarez juga masuk, Rodrigo de Paul juga ikut masuk. Tetapi inilah yang ditawarkan dan mereka bisa menang. Namun kalau dengan opsi seperti ini gawat, berbahaya buat mereka. Ya, karena ini akan menjadi makanan bagi City. City akan lebih banyak untuk bisa menguasai permainan. Karena kemarin kan bagaimana ATM ini bermain dengan lebih terbuka. Ini yang tidak akan mereka lakukan di saat mereka ke Etihad. Ya, kalau bermain dengan terbuka, selesai melawan dengan City. Pasti mereka akan menunggu. ATM tetap akan menunggu. Akan lebih banyak bertahan. Ini yang mereka lakukan ketika melawan MU. Hanya saja ya bodohnya di MU tidak mampu membuat gol. Ya, artinya tidak ada plan A, plan B atau plan C yang dilakukan ketika mereka sulit untuk bisa membongkar pertahanan yang sangat kuat dari ATM. Dan ini tentu sudah dilihat oleh Pep. Ya, ketika lawan bertahan dengan sangat kuat, mereka harus ada cara lain yang harus mereka lakukan. Jangan sampai terulang lagi seperti melawan Spurs. Ya, sangat sulit sehingga mereka bisa kalah saat itu karena Spurs bermain terlalu dalam. Ini selalu menjadi kesulitan bagi City ketika tampil dengan tim yang bermain bertahan, bahkan boleh dikatakan dengan agak parkir bus. Ya. Dan pasti ATM tidak akan melayani bermain terbuka. Mereka tahu. Namun counter attack mereka adalah sesuatu yang berbahaya sekali kalau bisa dikatakan di sini. Pasti bagi Simeone dia akan coba untuk mengadopsi gaya dia ketika melawan menyingkirkan MU dengan pola yang agak unik memang. 3 pemain belakang, 3-1-4-2 yang ada di depan. Ya, agak memang unik di sini karena waktu itu Herrera berdiri di depan Jimenez. Ya, di belakang ada Jimenez, ada Savic dan Mandava. Herrera yang bermain. Namun Herrera kali ini tidak akan ditampilkan karena mengalami cedera hamstring. Tidak akan bermain menghadapi City. Dan ini sebuah keuntungan bagi City karena ATM kehilangan satu pemain bertahan yang sangat kuat. Saat melawan MU dia berperan sangat besar sekali. Ya, berdiri di depan Jimenez. Nah, pasti Simeone akan mengharapkan seorang Geoffrey Kondogbia untuk bisa ke dalam, untuk bisa tarik menggantikan posisi Herrera ketika Herrera tidak main. ATM juga kehilangan ada scoring dari seorang Yannick Carrasco. Ini pemain Belgia itu yang kuat yang bermain dari sisi flank, ini bagus, sangat cepat, ya, punya tembakan yang oke, duel udara juga bagus, tapi dia tidak akan bermain. Ya. Namun walaupun tanpa Carrasco, tanpa Herrera masih banyak opsi yang dimiliki oleh Simeone untuk bisa bermain di Etihad dengan 3-1-4-2. Kalau bermain seperti ini yang mereka hajar MU ya. Oblak, kemudian ada Jimenez, Savic dan Mandava. Kondogbia pasti akan ditarik menggantikan posisi Herrera. Siapa 4 di tengah yang akan dilepas oleh Simeone? Saya kira kalau Koke fit, Koke akan bermain, karena kemarin dia tidak ada. Koke akan bermain, Rodrigo de Paul, Renan Lodil, dan juga Llorente. Ini 4 pemain yang tampil bagus di Old Trafford. Di depan pasti Felix dan Griezmann. Masih menakutkan 2 pemain ini ya. Berhati-hati buat pertahanan City. Karena City lagi-lagi tidak akan bermain dengan Ruben Dias yang masih kena cedera hamstring. Dan juga Kyle Walker yang masih harus menjalani 1 pertandingan lagi dari hukuman dia. 3 pertandingan dia terhukum dan dia tidak akan bermain di leg pertama melawan ATM. Posisi dari Kyle Walker ini pasti akan diisi oleh Cancelo dan Pep akan menempatkan Alexander Zinchenko mungkin di kiri akan bermain ya, dan formasi 4 back mereka akan diisi oleh John Stones dan Aymeric Laporte berdiri di depan penjaga gawang Ederson ya.
Moraes yang ada di sana. Nah, Pep tetap tidak akan mengubah false 9 dia. 3 di tengah, Rodri, Bernardo Silva dan KDB, Kevin De Bruyne. Ya, di depan itu Mahrez akan main pertama menurut saya ya. Foden dan Raheem Sterling. Foden akan memegang peran sebagai false 9. Ini starting 11 dari Pep. Namun kita kembali ke ATM ya. ATM bermain kenapa Renan Lodil dan Llorente yang tadinya Llorente itu bisa bermain di posisi bek kanan. Renan Lodil itu biasanya bisa bermain di bek kiri sebelum ada Mandava yang akhir-akhir ini terus dimainkan oleh Simeone. Nah, dengan dua pemain bertahan yang sangat kuat ini didorong lebih ke gelandang. Nah, bisa dibayangkan bahwa pemain-pemain ATM ini banyak pemain yang bertahan, ya, yang kuat dalam bertahan. Berarti ada 6 pemain yang punya kualitas bertahan yang sangat kuat. Apalagi kalau ditambah dengan Koke yang ikut bertahan, kalau ditekan Rodrigo de Paul juga akan ikut bertahan, ini akan kuat dengan 8 pemain. Bisa menyulitkan, bisa membuat pemain-pemain City frustrasi kalau mereka bermain dengan ini. Tugas daripada ATM, mereka tidak ingin gawang Oblak itu bobol dalam 45 menit pertama. Ini target mereka. Jangan bobol dulu. Ya, kalau sampai bobol bahaya, berat. Bahkan City bisa pesta gol. Bisa ada 2-3 gol yang akan bersarang lagi di babak kedua. Pasti bagi Simeone ini dia akan coba untuk bisa menahan gempuran ya, serangan-serangan City sejak kick off ini agar mereka aman di babak pertama. Itu yang mereka lakukan ya. Yang ketika melawan MU juga mereka bertahan dengan sangat kuat dan menyulitkan bagi MU, dan ini mereka akan praktekkan ketika menghadapi City. Tapi di awal saya sudah bilang, ini City bukan MU, beda kualitasnya. Level City sekarang ada di atas MU, dan mereka bisa melakukan apa saja, apalagi sekarang bermain di Etihad. Saya meyakini bahwa City tetap akan menguasai permainan, ball position mereka akan sangat tinggi, ya. Kemudian bagaimana alur serangan mereka, intensitas serangan mereka akan kuat, ya. Perputaran rotasi juga di tengah, di antara pemain tengah mereka ke depannya sangat baik. Sulit bagi pemain-pemain ATM untuk bisa meraba bagaimana siapa yang mereka harus matikan, karena semua pemain City sangat kuat di dalam memegang bola, di dalam mengalirkan serangan mereka. Ini bagus, Mahrez, Sterling, Foden, semua bisa mencetak gol. KDB, Rodri, Bernardo Silva, semua bisa mencetak gol. Di babak kedua juga mereka masih punya opsi lain. Dengan Gapsu masuk, Ilkay Gundogan masuk, akan jauh lebih bagus. Ya, jadi ini yang menjadi keuntungan bagi City. Ya, bukan saja karena mereka bermain di kanan, tapi punya skuad yang bagus. Semua bisa mencetak gol. Lini belakang, Cancelo pasti akan banyak membantu. Ya, dari sisi kanan sekarang dia bermain, bukan dari sisi kiri, karena di sana ada Zinchenko. Bola-bola set piece dari corner kick ini akan menempatkan Stones dan Aymeric Laporte berada di kotak penalti lawan. Sangat kuat juga, ya. Dan kita melihat ketika ATM memilih untuk bertahan counter attack, saya kira mereka sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Kecuali ATM ini mampu melesatkan paling tidak gol Griezmann atau Felix bisa menggetarkan kawan Moraes lebih dulu. Ini yang rame, ini yang seru, akan membuat bagi City untuk terus menekan ya, untuk bisa membalas, mencetak gol penyama kedudukan. Tapi kalau City lebih dulu membuat gol, sudah, dan ini Simeone tahu kalau gawang mereka bergetar, jangan berharap mereka akan menang melawan City, kecuali mereka bisa mencetak gol lebih awal. Ini mungkin akan enak buat mereka, walaupun kemenangan juga belum bisa menjamin kalau 1 gol, kecuali dengan 2 gol. Kalau ATM bisa mampu mengejutkan City dengan 2 gol lebih dulu, ini berat tentunya bagi City untuk bisa mengejar. Tapi kalau 1 gol City masih bisa mengejar. Lalu presentasi bagaimana? Saya pikir City akan menang. Ya, dengan 5-5-4-5 bahkan 60-40 buat City. Bagi ATM ya, kalau bermain dengan pola unik tadi, tentunya Mandava ya, dan Savic ini harus bekerja keras untuk bisa menghadang di dua sisi ya. Apakah Cancelo akan masuk yang bekerja sama dengan Mahrez dari sisi kanan, termasuk dengan Zinchenko dan Sterling yang sangat kuat, pasti akan bermain dari sisi ini untuk membuat crossing ke tengah, ya akan muncul dari second line, entah Rodri, di sana akan muncul KDB yang sangat bagus dari second line. Ini pasti diantisipasi oleh pemain-pemain ATM. Dan alur bola serangan pasti akan lebih dulu diawali dari Koke. Kalau tidak Koke dengan Kondogbia, mereka akan memegang bola duluan sebelum bola dialirkan ke depan. Jadi antara Koke ini harus juga dipersempit ruangnya oleh Rodri. Ya, Rodri tahu itu bagaimana untuk menghalangi Koke, ya, kapten dari ATM ini dalam hal mengalirkan bola sebagai pengatur serangan dari ATM. Kita akan tunggu nantinya siapa yang akan
memenangkan di leg pertama, tetapi presentasinya tetap untuk Manchester Biru. Karena ini di Etihad, mereka tidak boleh ternoda di sini. Di UCL, target Pep adalah bagaimana meloloskan tim ini bukan saja ke semifinal, tapi ke final dan menjadi juara untuk pertama kali dalam sejarah yang belum didapatkan Pep ketika dia menangani City. Di Barca dia oke, dia gagal di Munchen, tapi sekarang dia akan sukses. Mungkin ini target bagi Pep. Sampai di sini pembahasan saya dengan laga antara Manchester City menghadapi ATM di Etihad pada Rabu dini hari untuk leg pertama UCL. Saya akan bahas kemudian nantinya tentang perjalanan Liverpool yang akan bertarung melawan Benfica. Ya. Oke? Ciao.